jangan merokok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada siang yang berbahagia ini sambil ngopi bersama, kita sambil diskusi, yaitu membicarakan hal-hal yang positif, hal-hal agama yang ketepatan hari ini masih di bulan Safar. Maka tema kita adalah sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi bulan Safar. Hal ini akan didahului sebagai pengantar oleh Ustadz Nasir. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam, puji syukur, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua sore hari ini dalam keadaan baik. Baik dalam artian kuat fisiknya, mantap imannya. Dua-duanya harus selaras. Pemirsa dimanapun kita berada, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, salah satu pejuang pejuang konten kreator ini, tapi khusus dakwah. Mudah-mudahan dakwah ini jangan sampai mati di satu tempat dan dia bisa menyebar. Dakwah itu artinya penyebaran, bukan saja mengajak, menyeru, memanggil, bukan. Itu secara kosakata iya, tapi lain daripada itu, sesungguhnya dakwah ini menyebar. Tapi terkait dengan tema Safar kita ini, bulan Safar, memang kalau dihubung-hubungkan dengan budaya, banyak Safar ini dikaitkan dengan budaya. Salah satu di Sumatera Barat, ya. Sumatera Barat itu ada namanya Tabut. Nah, Tabut itu di daerah Pariaman. Itu pas di bulan Safar. Nah, mereka membawa semacam kapal kecil yang dihiasi dengan beraneka warna, kemudian dimasukkan makanan yang paling enak, tumbuhan yang subur-subur di dalamnya, kemudian dibuang ke laut. Nah, itu kan kalau kita hubungkan dengan agama kan jauh tuh syiriknya. Tapi jangan dulu menjas bahwa kebudayaan itu syirik, tidak. Justru malah berkembangnya agama ini di waktu itu dengan aspek budaya ini. Nah, itu kalau di Padang, ya kan. Terpas dari pro kontra, kita tidak bahas pro kontranya. Yang penting kita membahas tentang hikmahnya di bulan Safar. Nah, kalau di Jawa lain lagi. Waktu Wali Songo menyebarkan agama ini, mereka kan menggunakan budaya wayang, ya kan, wayang kulit, wayang golek dan seterusnya. Apakah budaya itu bukan agama? Memang bukan, tapi itu adalah sebuah media. Nanti secara eksplisit atau khususnya Safar ini memang tidak boleh kita jadikan mitos. Safar ini bulan biasa saja. Ramadan bulan mulia biasa saja, tetap hitungan bulan di antara 12 itu salah satu namanya Safar. Harapan kami kepada kita semua, khususnya para peneliti agama ini, memang kita tebarkan jangan sampai ada celah walaupun hal terkecil bahwa Safar ini dijadikan hal-hal momen bahwa inilah kepentingannya. Malah satu daerah saya lihat mereka melarang ijab dan kabul, proses pernikahan di bulan Safar. Ini kan luar biasa. Di bulan Ramadan saja kita silahkan kita ijab dan kabul, asal kita tidak menodai Ramadannya di siang hari, ya kan. Malamnya kita kan bisa berhubung suami istri, sebelum fajar kita sudah nawaitu Ramadan kan, niat Ramadan, itu tidak masalah. Ini Safar malah tidak boleh ada yang menikah, lain-lain sebagainya. Ini mitos. Mudah-mudahan diungkaplah oleh Pak Kiai Ardi nanti Terenggani, salah satu tokoh nih, pendiri juga, sesepuh juga. Lama lagi lapuk di PMB ini, mudah-mudahan beliau ini bisa sepuh lagi, bisa mencerahkan kita semua. Sebagai pengantar dari kami sebenarnya cukup situ dulu, nanti pengembangannya lebih kita pertajam lagi melalui Pak Kiai Ardi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baiklah, saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun berada, memang sudah menjadi sebuah budaya atau tradisi bagi sebagian masyarakat atau umat di bangsa Indonesia ini, bahwa ketika datang di bulan Safar, sebagian umat mempunyai keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan
sial, bulan sial. Nah, itu mereka mendapat sebuah informasi dari seorang sufi yang bernama Syekh Ahmad bin Umar Aidarobi. Nah, di dalam dijelaskan dalam sebuah kitab Mujarobat Aidarobi Al-Qabir. Juga ada dijelaskan juga di dalam sebuah kitab Fawaidul Ukhawiyah. Nah, dengan demikian kita sebenarnya sebagai mukmin ini tidak menyalahkan kepada saudara kita yang sudah mempunyai pemahaman yang seperti itu. Akan tetapi perlu kita evaluasi kembali tentang apa yang sudah menjadi keyakinan kita ini, Pak. Kita sebagai mukmin, orang beriman, tentunya memandang sesuatu kita juga harus disandarkan kepada ketentuan Allah, qada dan takdir Allah. Di dalam Al-Quran kita menyandarkan segala apa yang terjadi di dunia ini tentunya kita kembalikan kepada takdir Allah. Nah, saudaraku dimanapun berada, khususnya kaum mukmin, ya. Lalu apa, untuk menyingkat waktu, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai mukmin? Nah, ini kita langsung saja. Dengan adanya sebuah fenomena yang selama ini berkembang sudah menjadi budaya di sebagian masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, bahwa di bulan Sabar ini ada yang namanya istilah Rabu Wekasan. Nah, karena di situ diyakini bahwa di dalam bulan Sabar ini Allah akan menurunkan bala, jumlahnya itu 320.000 macam bala turun sekaligus di bulan Sabar pada Rabu terakhir. Nah, dengan istilah Rabu Wekasan. Nah, saudaraku dimanapun berada, tentu keyakinan yang seperti itu sebagai mukmin perlu kita evaluasi. Kita tidak menyalahkan, tapi kita perlu evaluasi. Dengan apa kita mengevaluasi? Meletakkan segala sesuatu itu adalah dengan takdir dan qada Allah, dengan tidak meninggalkan ikhtiar. Nah, ikhtiar kita ya. Maka dua hal yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi ikhtiar kita ketika kita merasa ragu atau merasa takut mendapatkan musibah ini. Saya teringat dalam sebuah hadis qudsi ya, yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, innam loha yakulu inilahimu bi ahlil ardi azaba fa idza nadartu ila umari buyuti wal mustahabina fiya wal mustakbirina bil askar sarabtu adabi nganhum. Nah, tentunya sikap mukmin untuk menyikapi ini sikapnya ya. Ya, ini sikap yang pertama. Apa kata hadis tersebut? Dikatakan sesungguhnya Allah setiap hari itu punya keinginan untuk mengazab, menurunkan azab pada sebagian penduduk bumi ini. Nah, bukan hanya bulan Sabar aja ya, tapi Allah itu mempunyai keinginan melihat kelakuan hamba-hambanya di bumi, ingin geram, ingin aku azab sebagian penduduk ini. Faiza natortu ila umari buyutiha. Tapi ketika Allah masih melihat hamba-hambanya mau memakmurkan rumah-rumahnya. Nah, yang dimaksud rumah Allah tentu masjid-masjid yang ada di muka bumi. Yang kedua, wal mustakhabina fiyah. Ketika aku masih melihat hamba-hambaku saling sayang menyayangi. Nah, begitu indahnya kasih sayang sesama hambaku, aku tersenyum, kata Allah. Yang ketiga, wal mustakfirina bil askar. Nah, ketika aku masih melihat hambaku sebagian malam, ada yang bangun dia memohon ampun kepadaku. Astagfirullahaladzim. Apa kata Allah? Sarabtu adzabin anhum. Maka aku alihkan azab yang
ingin kuturunkan pada suatu kaum tersebut. Nah, tentunya memandang dengan bulan Safar, ketika kita memahami tentang salah satu hadis ini, mudah-mudahan hadis ini nanti bisa menjadi sebuah bahan evaluasi bagaimana seharusnya seorang mukmin itu bersikap. Nah, ini yang pertama. Kemudian sebagai yang kedua adalah sikap. Nah, sikap mukmin. Sikap mukmin ini ketika kita menghadapi dalam sebuah proses hidup harus punya keyakinan bahwa apa yang sedang menimpa atau menghampiri kepada kita tentunya harus diterima dengan senang sabar. Juga adalah orang mukmin itu adalah ajabali amil mukminin. Sungguh luar biasa urusan orang mukmin itu. Segala urusannya adalah semua kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Itu tidak akan didapat kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Bagaimana sikap seorang mukmin apabila ia mendapat musibah, maka ia bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila ia mendapat nikmat, maka ia bersyukur. Nah, karena syukur itu adalah baik baginya. Nah, itulah sahabatku, saudaraku dimanapun berada, kawan-kawan kita yang dirahmati Allah. Sekilas penjelasan tentang apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai mukmin tentunya janganlah kita terlalu takut atau mengistimewakan, menganggap bahwa bulan Sabar ini adalah bulan sial. Ini akan menjadi kacau, bahkan akan bisa merusak dari akidah kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan motivasi diri serta bisa menambah sebuah bahan evaluasi dalam bersikap untuk menjalani hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Telah sama-sama kita mendengarkan uraian pemaparan dari ustaz-ustaz kita mubalik yang ada di Batam tentang menyikapi sebagai seorang mukmin di bulan Safar ini. Dengan bisa kita menyikapinya, maka insya Allah ada hal-hal kebaikan yang bisa kita ambil dari hikmah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.